Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, seorang pria nyaris tanpa busana saat beraksi membobol minimarket di Koja, Jakarta Utara. Pelaku masuk minimarket dengan membobol plafon dan sudah berulang kali beraksi. Warga menangkap pelaku saat akan kembali membobol minimarket. Dari rekaman CCTV ini, seorang pencuri berada di dalam minimarket Lagoa, Koja, Jakarta Utara, hanya mengenakan celana dalam, mengambil sejumlah barang. Pria ini ternyata sudah 2 kali beraksi di minimarket yang sama dan selalu melepaskan pakaian. Pelaku beraksi saat dini hari. Wajah dan kepala pelaku selalu ditutup, diduga menghindari identitasnya diketahui. Pelaku ditangkap warga saat akan beraksi dini hari, sementara bentuk badan sama dengan yang terekam di CCTV. Dia sebelumnya melakukan kejahatan di wilayah Koja ini. Dia sudah 2 kali melakukan di salah satu market di Jalan Menteng dan 2 kali di Jalan Kesemok, kamu wilayah Cilincing. Ya, yang membuat kita agak spesialis bahwa dia tuh membuka bajunya, ya, dia pakai celana dalam, terus dia menutup mukanya supaya tidak kelihatan di CCTV. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara dengan barang bukti, peralatan yang digunakan untuk membobol plafon, serta uang sebesar 5 juta rupiah. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang artis ditangkap polisi diduga terkait kasus prostitusi online. Artis ini ditangkap bersama seorang pria di dalam kamar hotel di Bandung, Jawa Barat. Penangkapan artis ini setelah polisi menyelidiki 3 mucikari di Jakarta, Bogor, dan Medan. Selebgram, artis, dan model TA ditangkap polisi atas dugaan kasus prostitusi online. Jalan. Misi jalan. TA diciduk polisi saat di kamar hotel di Bandung, Jawa Barat bersama seorang pria pemesan jasanya. Penangkapan TA setelah polisi mengungkap jaringan prostitusi online yang melibatkan 3 mucikari di Medan, Jakarta, dan Bogor. Berusaha mengamankan seorang wanita dengan inisial TA, ya, di sebuah hotel, salah satu hotel di Bandung, yang mana ini adalah hasil dari runtutan dari 4 tersangka lainnya yang sudah kami amankan sebelumnya. TA ditahan polisi dan berstatus sebagai saksi hingga penyelidikan lebih lanjut. Sopir pribadi TA juga akan dimintai keterangan oleh polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno melaporkan. Pemirsa, preman pelaku pemalakan di warteg di Kembangan, Jakarta Barat menggunakan uangnya untuk membeli minuman keras. Pelaku berseragam ormas memaksa meminta uang, mengancam menggunakan senjata tajam. Dari video amatir ini, seorang pria mengancam dengan senjata tajam ke pemilik warung makan di Jalan Haji Klik, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Mengenakan seragam ormas, pria ini meminta sejumlah uang pada pemilik warung. Itu bawa itu sajam itu. Udah itu minta uang. Minta uang. Berapa yang diminta? 100. Intinya sih dia minta 20 pas kemarinnya gitu. Terusan balik lagi minta 50. Kan nggak dikasih, dianya ngamuk. Bukan hanya sekali, preman ini meminta uang dan sering membuat khawatir pemilik warung karena datang dengan kondisi mabuk. Setelah videonya viral di media sosial, Tompel, pelaku pemalakan, ditangkap polisi tak jauh dari warteg. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Tompel sengaja memakai seragam ormas untuk meminta uang ke warung di sekitar tempat tinggalnya. Motifnya aja premanisme aja, minta-minta gitu. Ya. Untuk kebutuhan apa gitu? Untuk kebutuhan dibelikan minuman keras. Ya, sama berfoya-foya sama pelaku. Tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara, diamankan dengan barang bukti senjata tajam yang digunakan untuk mengancam. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Mengendarai 3 motor, 6 pelaku pencurian sepeda motor menyatroni rumah warga. Dalam hitungan detik, pelaku membawa kabur sepeda motor Matic yang terparkir di garasi rumah korban.
6 pelaku mengendarai 3 sepeda motor menyatroni rumah warga di Kelurahan Kampung Baru, Bandar Lampung. Usai merusak gembok pagar, 3 pelaku masuk halaman rumah korban, sementara 3 pelaku lain menunggu mengamati situasi di luar rumah. Tak lama kawanan curanmor ini membawa kabur motor yang diparkir di garasi rumah korban setelah merusak kunci stang. Pencurian motor baru diketahui korban pagi hari setelah melihat gembok pagar rusak. Emang maling motor ini agak halus mainnya, Mas. Jadi dia buka gerbang gembok itu nggak kedengeran, terus dia ngeluarin motor itu juga pelan, padahal yang dilewatin itu ada sekitar 2 jendela gitu. Itu Mas tahu itu motor hilang jam berapa? Sekitar jam 6 pagi. Kasus pencurian motor ini telah dilaporkan ke polisi dengan menyertakan rekaman CCTV. Korban berharap polisi segera menangkap pelaku. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, berpura-pura memesan tempat untuk acara ulang tahun seorang wanita mencuri 2 handphone di rumah makan di Depok, Jawa Barat. Pelaku membuat sibuk pegawai rumah makan agar lengah. Berpura-pura hendak memesan tempat dan makanan untuk acara ulang tahun. Wanita ini beraksi mencuri handphone di rumah makan di Jalan Akses UI Kelapa II, Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku membuat sibuk pegawai rumah makan agar lengah dan ia bisa leluasa beraksi. Pelaku yang beraksi seorang diri membawa kabur 2 unit handphone yang ada di meja dapur dan meja kasir. Nah, setelah itu kita diberikan kesibukan oleh ibu itu, saya naik ke atas sama salah satu karyawan ke atas. Beberapa menit, agak lama lah, sekitar 3 menit saya turun, ibu itu udah nggak ada. Waduh, saya pikir, wah ini nipu, kalau nipu makanan doang mungkin saya pikir saat itu ya sudahlah nggak apa-apa. Setelah itu kami tersadar, HP salah satu karyawan tidak ada, posisinya di dapur ya. Korban telah melaporkan kasus pencurian HP ini ke polisi dengan menyertakan barang bukti rekaman CCTV. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Seorang PNS tenaga medis dan polisi terlibat aborsi di Blitar, Jawa Timur. Pelaku diduga telah 17 tahun melakukan praktik aborsi di rumahnya. Pelaku menggugurkan kandungan dengan memberi obat. Agus Trisula dan Dwi Susanto ditangkap polisi di tempat praktik aborsi Pagerwojo, Kesamben, Blitar. Agus Trisula merupakan pegawai negeri sipil tenaga medis di sebuah puskesmas. Sementara Dwi Susanto merupakan anggota polisi yang terlibat mencari wanita hamil dan akan menggugurkan kandungan. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Agus mengakui selama membuka praktik aborsi, wanita hamil yang datang dari anak di bawah umur hingga wanita dewasa. Siapa saja yang dengan keluhan itu pasti akan saya sarankan untuk beli obat atau minum obat itu. Jadi ya, yang tanya ke saya itu tidak pasti saya memberikan obat itu, tidak. Tapi saya kadang cuma memberikan saran saja. Hasil penyelidikan polisi, Agus memasang tarif Rp3 juta untuk setiap wanita hamil yang datang. Agus juga menyediakan obat-obatan untuk wanita yang menggugurkan kandungan. Praktik aborsi ini terungkap karena kasus pegawai Dinas Perhubungan yang menghamili anak angkatnya dan menggugurkan kandungan di tempat Agus Trisula. Yang bersangkutan adalah tenaga medis di puskesmas dan melakukan praktek aborsi ini sudah sekitar dari tahun 2003. Para tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara dengan barang bukti peralatan aborsi serta obat-obatan. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan kekasih nekat menggugurkan kandungan karena hamil di luar nikah. Janin lahir di rumah sakit setelah pelaku minum obat penggugur kandungan. Pelaku datang ke rumah sakit karena mengeluh sakit perut. Hawes dan Api, pasangan kekasih ini ditangkap polisi setelah dirawat dan melahirkan janin di rumah sakit Kota Mataram. Sebelumnya Api datang ke rumah sakit mengeluhkan sakit perut dan mendapat perawatan.
Petugas rumah sakit kemudian melapor pada polisi karena api justru melahirkan janin dan dalam kondisi tewas. UGD Rumah Sakit Kota, dan setelah penanganan beberapa waktu keluarlah janin dari perempuan tersebut. Dan di sana baru ada pengakuan bahwa yang bersangkutan sudah mengkonsumsi obat untuk menggugurkan kandungan. Sehingga dari rumah sakit Polisi kini memburu penjual obat penggugur kandungan, sementara 2 tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kisdi iNews melaporkan. Pemirsa, seorang satpam terlibat pencurian kabel di stasiun LRT Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku yang bekerja di stasiun kereta libatkan pelaku lain memotong kabel listrik. Pencurian kabel terekam CCTV. Dua orang pelaku terekam CCTV saat beraksi mencuri kabel listrik di stasiun LRT Punti Kayu di Palembang, Sumatera Selatan. Keduanya berlari keluar stasiun setelah memotong kabel listrik LRT sepanjang 80 meter. Berbekal rekaman CCTV ini, polisi menangkap 2 komplotan sindikat pencuri kabel. Salah satu pelaku dalam pencurian ternyata Supriyono, satpam di LRT Punti Kayu. Satu pelaku lainnya ditembak polisi karena melawan saat ditangkap. Dari tangan pelaku disita barang bukti gulungan kabel listrik stasiun LRT sepanjang 80 meter hasil curian. Ada 4, 2 masih melakukan pengejaran, masih DPO, masih buron. Kemudian 2 pelaku sudah ditangkap, yang salah satu diantaranya itu adalah orang dalam dilibatkan, tenaga keamanan yang ada di sana. Polisi masih memburu 2 pelaku lain sindikat pencuri kabel listrik LRT. Polisi meminta kedua pelaku lain untuk menyerahkan diri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah jika mengambil uang di bank. Seorang petani yang baru mengambil uang di Bank Kota Nganjuk, Jawa Timur diikuti 4 pencuri. Uang yang disimpan dalam jok motor digasak pencuri saat korban masuk ke sebuah toko. Seorang pria berusaha membuka bagasi motor milik Zaini yang terparkir di halaman toko diesel Jalan Panglima Sudirman, Kota Nganjuk, Jawa Timur. Saat kejadian, Zaini sedang berbelanja di dalam toko. Melihat Zaini keluar toko, pelaku bergegas pergi sambil membawa kabur uang 49 juta rupiah yang diambilnya dari bagasi motor korban. Sementara korban warga desa Sonopate, Brebes ini baru menyadari uang yang diambil dari bank hilang dicuri setelah tiba di rumah. Korban menduga pelaku sudah mengikuti sejak keluar dari bank. Dalam perjalanan pulang, Zaini mampir ke toko diesel untuk membeli mesin pompa air. Berapa orang Pak perkiraan Pak pelakunya Pak? Pelakunya perkiraan 4 orang. Ada yang mengecoh, tanya-tanya yang di toko, ada yang... Berbekal rekaman CCTV, Zaini melaporkan kasus ini ke polisi. Korban berharap polisi bisa menangkap pelaku yang diduga berjumlah 4 orang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus iNews melaporkan. Seorang bandar narkoba ditangkap polisi saat akan bertransaksi sabu. Puluhan paket sabu siap edar ditemukan dalam bungkus rokok yang dibawa pelaku. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian motor. Are bandar narkoba ini ditangkap polisi di tempat parkir Plaza Damar, Padang Barat, Kota Padang. Saat ditangkap, pelaku sudah membawa paket sabu yang akan diberikan pada pembelinya. Are selama ini buron polisi karena diketahui sering menjual sabu pada kurir dan pelanggan. 27 man. Are baru bebas dari lapas Solok karena kasus pencurian motor. Dan semuanya berjumlah 23 paket. Kemudian 1 handphone, itu yang kita dapatkan dari tangan tersangka. Bandar, kemudian dia merupakan bandar. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dengan barang bukti 23 paket sabu serta handphone.
Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, disangka wanita, pria berambut gondrong nyaris diperkosa seorang pria di Pinrang, Sulawesi Selatan. Korban sempat digigit pelaku hingga terjatuh. Pelaku melepaskan korban setelah mengetahui yang diperkosa seorang pria. Dari identitas KTP ini sekilas, Muslim warga Karinggo, Panarang, Pinrang menyerupai seorang wanita. Apalagi rambut Muslim juga panjang. Muslim menjadi korban penganiayaan dan nyaris diperkosa oleh Samsul Alam yang melihat Muslim berjalan sendiri. Di tempat inilah Samsul nyaris memperkosa Muslim yang dilihat pelaku dari belakang. Samsul ditangkap polisi setelah identitasnya diketahui oleh korban. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Samsul mengakui saat mengendarai motor melihat korban kemudian dihampiri. Meski mengakui sempat mendekati korban hingga terjatuh, namun Samsul tetap mengelak melakukan pemerkosaan. Setelah masuk ke motor, saya langsung jatuh. Terus sudah jatuh, langsung bangun. Kejar itu anak. Kejar, baru saya tangkap. Baru udah diperkosa? Tidak. Dari hasil penyelidikan polisi, Muslim berontak saat akan diperkosa Samsul. Bahkan lengan Muslim sempat digigit oleh Samsul. Korban dianggap adalah perempuan karena dia mirip dengan perempuan. Ya, akhirnya dilakukan seperti tadi itu, dibanting kemudian dijatuhkan. Setelah dia lihat ternyata yang bersangkutan itu adalah laki-laki. Ya. Samsul masih menjalani pemeriksaan sementara polisi meminta keterangan korban dan saksi. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari, iNews melaporkan. Langgar protokol kesehatan, ratusan wisatawan asing berpesta di bar di Badung, Bali tanpa memakai masker dan berkerumun. Informasi lengkapnya hadir untuk Anda sesaat lagi, tetap di Sergap.